Ya, selamat malam. Jadi kita sering dengar opini-opini yang mengatakan kalau pendidikan dan sekolah itu bukanlah penentu kesuksesan. Ya, nggak salah memang, tapi itu pun tergantung bagaimana kita melihat dan mengukur definisi dari sukses itu sendiri. Silakan saja, kalau bagi saya Tuhan itu adil. Ada orang sukses karena sekolah dan pendidikan yang baik. Tapi ada juga orang yang sukses meskipun nggak sekolah. Jadi kedua situasi itu sama-sama punya kemungkinan untuk sukses, walaupun nggak sama besar ya kemungkinannya. Kalau meminjam kata-kata dari beberapa YouTuber atau beberapa narasumber yang pernah tayang gitu di media sosial atau di televisi, mereka mengatakan bahwa pendidikan itu memperbesar kemungkinan orang untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik atau memperbesar kemungkinan untuk suksesnya, walaupun nggak selalu, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa ya memang begitu adanya. Tapi pernah juga nggak dengar opini yang lebih jauh lagi, yang nyeleneh, misalnya pendidikan itu nggak penting lah, sekolah itu cuma bikin orang bodoh lah, sampai-sampai contohnya nih ada YouTuber yang bilang sekolah itu scam, sekolah itu penipuan, dan kata-kata itu diplagiat lagi dan yang tadinya YouTuber itu di luar negeri kemudian diplagiat mentah-mentah sama YouTuber di Indonesia dengan bahasa Indonesia, dan ya jadi lumayan ramai. Sebenarnya ini udah agak lama sih, tapi cukup menarik untuk dibahas. Gue mau ubah sistem edukasi karena itu ibaratnya membekas di hati gue. Jadi itu hal yang mau gue ubah. Menurut gue itu semua scam. Ya, kuliah itu scam. Di sini gue mau kasih tahu kalian cerita yang gue nggak pernah mungkin cerita di tempat lain. Kalian mungkin tahu ya, gue itu drop out. Dan yang seperti ini masih banyak lagi, yang lain-lain yang semacam ini, segolongan sepemikiran seperti itu. Gampang banget cari opini yang senada seperti itu di internet. Dan bahkan nggak sedikit public figure yang beropini seperti itu juga. Jadi sekolah itu memang bukan penentu kesuksesan. Saya sangat setuju, saudara-saudara. Betul sekali, tapi bukan berarti nggak penting ya. Justru sangat penting. Yang ingin saya bahas di sini sekolah yang ya belajar seperti pada umumnya lah, sekolah-sekolah umum, kemudian belajar ya di dalam kelas, kemudian bertemu dan berinteraksi dengan guru, dengan teman-teman sekitar dan sebagainya. Itu sangat penting, setidaknya menurut saya. Kenapa? Memang opini paling populer tentang sekolah, terutama di Indonesia nih ya, itu yang pertama adalah sekolah tidak mengajarkan siswa menjadi apa yang mereka mau dan sesuai dengan bakat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran sekolah itu tidak terpakai dalam kehidupan nyata di masa depan. Ya, kehidupan nyata si siswa tersebut di masa depan. Itu dua contoh opini yang sangat populer lah. Tapi mungkin bukan yang paling populer ya. Susah juga kita kalau mau mengukurnya. Tapi at least saya sering dengar dua opini tersebut dibahas di mana-mana. So, baiklah. Pertama perlu dipahami dulu fungsi dari sekolah ya. Sekolah di dalam kelas itu memang bukan mengajarkan siswa untuk hidup sukses di masa depan, tapi sebagai bekal siswa untuk belajar memahami proses, belajar tentang kronologi berpikir, dan kepatuhan dalam menjalani kehidupan. 3 hal itu aja. Memang kalau bicara pendidikan dan sekolah di Indonesia itu ada kendala seperti ini. Penduduk Indonesia itu banyak banget, 250 juta. Mungkin nggak lama lagi bakalan jadi 300 juta. Dan itu nomor 4 terbesar di dunia. Kemudian ya karena penduduknya banyak, pasti siswanya banyak. Tapi pendidikan guru itu profesi guru itu bukanlah profesi yang terus terang bukan profesi yang menarik secara ekonomi. Kesejahteraan guru itu masih kurang oke lah, kurang dipandang dengan sangat serius oleh
banyak, nggak cuma pemerintah, kita sendiri kadang kalau berita ya beliau adalah ini hanya bekerja sebagai seorang guru. Kasihan, padahal itu adalah profesi yang mulia sebetulnya. Tapi karena secara ekonomi kurang menarik, jadi jumlah guru di Indonesia itu nggak banyak. Gaji dan kesejahteraan pas-pasan, sehingga rasionya itu masih terlalu banyak. Satu guru itu menangani sekian banyak siswa, di mana rasionya rata-rata kalau di Eropa mungkin ya setahu saya masih kurang di bawah 20 lah, berapa belas siswa untuk satu guru. Di Indonesia itu hampir 30 rata-rata. Ada yang sekolah dasar itu malah sampai 40 lebih. Tapi beberapa sekolah, terutama di sekolah tempat-tempat terpencil, memang siswanya dikit karena tempatnya terpencil sih. Jadi sebetulnya saya sendiri bisa memahami bahwa di Indonesia itu untuk pendidikannya diambil jalan tengah. Nah, maksudnya jalan tengah gimana? Begini, susah kalau di Indonesia memang ngikutin gaya di Eropa, bahwa terutama untuk sekolah negeri nih ya, bahwa satu guru bisa memahami bagaimana siswanya masing-masing, ada yang bakatnya ini, bakatnya itu, dan lain-lain. Karena kelas itu kan seperti kebun binatang, kelas sekolah. Ada ikan, ada burung, ada macan, ada bebek, gajah, jerapah, dan sebagainya. Sehingga kalau pelajarannya adalah pelajaran berenang, pasti yang paling jago ikan. Kalau pelajarannya adalah pelajaran berburu, pasti macan jago. Kalau pelajaran terbang, jadi yang paling jago pasti burung. Sehingga dia ambil jalan tengah, yaitu kurikulum yang sudah ditetapkan, itu diharapkan seoptimal mungkin bisa menjadi bekal siswa ketika sekolah untuk masa depan mereka. Jadi dan memang bagi sebagian orang, kurikulum dan sistem sekolah dan serta pendidikan di Indonesia itu belum optimal untuk mencetak manusia-manusia yang berkualitas di masa depan. Tapi ya dalam situasi penyelenggaraan sekolah yang bisa dilakukan oleh Indonesia, mungkin oleh pemerintah ya, mungkin itulah yang terbaik yang sudah dilakukan sama pemerintah. Mereka berusaha merumuskan kurikulum dan sebagainya. Bukan cuma pemerintah yang sekarang ya, tapi pemerintah yang sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Mereka nggak bisa mengakomodir segitu banyak karakter manusia di Indonesia, karakter siswa di Indonesia diakomodir, mereka diambil bakat-bakatnya, mereka dikembangkan bakat-bakatnya, nggak bisa. Sumber dayanya kurang, Pak. Nggak mungkin kita bisa punya sistem pendidikan yang terlalu sempurna lah kayak gitu, karena ya siswanya terlalu banyak. Ya itu tadi, manusianya terlalu banyak dengan tidak diimbangi berkilaunya profesi guru di Indonesia. Selama profesi guru di Indonesia dibayarnya masih segitu-segitu aja, dianggapnya cuma segitu-segitu aja, ya udah nggak menarik. Orang lebih gampang bercita-cita menjadi pegawai kantoran daripada guru. Karena duitnya berbeda. Ya orang bisa bilang lah, oh itu kan pengabdian gitu. Ya, tapi sayangnya orang lebih banyak yang lebih memilih dapat uang yang lebih dari cukup daripada cukup dan mengabdi. Agak terlalu klise dan nggak banyak orang yang punya prinsip seperti itu. Jadi prinsip umumnya mereka ingin kesejahteraan yang jauh lebih baik. Sayangnya, padahal profesi guru itu menarik loh, menyebarkan inspirasi, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, pahalanya banyak, dikenang banyak orang sama siswa-siswanya. Mungkin dia pasti ngajar nggak cuma satu kelas, mungkin ya beberapa kelas, dan itu angkatan berikutnya. Seorang guru yang baik pasti dia akan selalu diingat, selalu didoakan oleh ratusan ribuan siswa yang pernah diajar. Jadi pahalanya banyak, tapi kalau kesejahteraannya kurang, agak susah juga kita mengharapkan pendidikan ini menjadi lebih baik. Guru itu ujung tombak dari pendidikan di Indonesia. Lalu sebenarnya apa sih yang diharapkan dari pelajaran di dalam kelas untuk dibawa pulang oleh siswa? Nah, ini saya punya opini dan teori lah. Jadi seperti yang tadi saya sudah sebutkan,
tiga fungsi kita bersekolah di kelas itu adalah yang pertama adalah proses, yang kedua adalah kronologi berpikir, dan yang ketiga kepatuhan. Jadi yang pertama nih kita bahas satu-satu nih. Yang pertama adalah memahami proses. Jadi siswa di sekolah itu diharapkan mengerti bagaimana kehidupan ini berproses. Kalau dibilang misalnya sekolah dibilang nggak penting. Kita lihat aja di situ ada gedung bertingkat. Gedung bertingkat itu aja udah hasil dari sekolah. Kenapa? Karena di situ ada peran dari desainernya, kemudian ada peran dari arsiteknya, kemudian ada peran dari manajemen organisasinya, bagaimana mereka menjalankan organisasi, pengelola gedungnya dan sebagainya macam. Nah, tapi itu kan hasil dari kuliah jurusan arsitek, kuliah jurusan desain dan lain-lain. Ya untuk kuliah kan manusia nggak bisa langsung kuliah. Mereka harus belajar dulu dari SD, kemudian SMP, kemudian SMA. Karena otak ini kan berkembang ya. Mereka dari anak kecil sampai kemudian mereka jadi orang dewasa, ada stepnya, ada langkahnya. Nggak bisa mereka dari kecil sudah dicekokin teori-teori orang yang kuliah misalnya. Jadi gedung-gedung bertingkat di situ berdiri berkat ilmu dan pendidikan dari sekolah. Bukan webinar 1-2 hari tentang arsitek, kemudian bisa bikin gedung, nggak bisa. Itu butuh proses dalam pendidikan, itu proses dalam kehidupan. Bayangkan atau misalnya dalam gedung itu ada rumah sakitnya. Bayangkan rumah sakit isinya adalah dokter yang belajar dari YouTube atau seminar 1-2 hari, kemudian dia ngoperasi. Kemudian dia berani mengoperasi pasiennya, berantakan gitu. Nah, jadi dari situ siswa itu bisa belajar bahwa hidup ini semua adalah proses. Kalau mau begini, prosesnya mulai dari ini. Kalau mau mencapai ini, prosesnya begini. Jadi nggak serba instan, karena zaman sekarang terutama sangat mudah menemui apapun yang bisa instan dari media, terutama di internet. Mau kurus, ada cara instannya, mau kaya jadi ada cara instannya, mau pintar cara instannya bagaimana, dan itu sebetulnya dalam dunia nyata itu tidak semuanya terbukti ya. Mungkin ada dengan bantuan privilege dan keberuntungan bisa jadi, tapi semua yang instan itu tidak baik. Tapi kebanyakan yang instan itu nggak baik. Semua butuh proses, mau sehat butuh proses, mau apapun butuh proses, mau sukses pun butuh proses. Oke. Dan yang kedua tentang kronologi berpikir. Kronologi berpikir itu sebuah tujuan kita untuk bersekolah. Jadi secara nggak langsung siswa itu sudah diajarkan, dibiasakan melalui kronologi berpikir dalam setiap kurikulum sekolah. Misalnya awalnya diajarin 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak perlu tahu mereka, kenapa sih 1 tambah 1 sama dengan 2? Udah nggak, hafalin dulu. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2 berapa? 4. 2 tambah 3 dan 5 dan sebagainya. Nanti lama-lama mereka akan memahami kenapa sih 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 3 sama dengan, karena 1 tambah 1 adalah 2, karena 1 ya ada 1 lagi. Kalau 3 kali 4 sama dengan 12, kenapa? Ya karena 4-nya ada 3 kali. Kenapa 3 kali 5 adalah 15? Karena 5-nya ada 3 kali 5, 5 jadi 15. Lama-lama mereka akan memahami. Jadi nggak perlu menghafal lagi kalau sudah dibiasakan, bahkan misalnya 235 tambah 346 berapa, mereka akan tahu hasilnya. Di situ sebuah kronologi berpikir juga menjadi proses perkembangan siswa itu, dan ya dibiasakan dengan setiap hari belajar, setiap hari mengerjakan soal begitu. Memang 250 tambah 376 itu mungkin dalam kehidupan nyata nggak sering keluar, tapi kronologi berpikir itu yang akan merangsang otak manusia menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bijak, menjadi lebih berlogika dan sebagainya, dimana persoalan-persoalan tersebut mereka sudah nggak perlu menghafal lagi nanti. Mereka sudah tahu bagaimana cara memecahkan masalah itu
tanpa menghafal. Nah, ketiga adalah kepatuhan. Ini juga sangat penting dalam kehidupan ya. Jadi contoh di sekolah negeri itu biasanya kalau laki-laki nggak boleh gondrong. Kemudian ada namanya seragam putih merah. Jatuh. Kemudian ada seragam putih merah, putih abu-abu lah, putih biru dan sebagainya. Itu semua ada maknanya. Kenapa laki-laki nggak boleh gondrong? Ya karena supaya semua rapi, gitu kan. Kenapa harus pakai seragam putih merah? Ya kenapa nggak harus baju bebas? Ya supaya semua setara. Yang kaya, yang miskin semua nggak kelihatan di dalam kelas gitu ya. Supaya semua harus rapi. Ya paling nggak itu adalah usaha untuk menyetarakan siswa-siswa dalam pendidikan, misalnya gitu. Kepatuhan. Terus biasanya kalau di internet tuh, loh kok itu laki-laki nggak boleh gondrong sih dalam sekolah? Padahal kan nggak ada hubungannya antara gondrong dengan prestasi belajar di sekolah. Ya memang nggak ada hubungannya, tapi itulah namanya kita mematuhi peraturan. Peraturan ada untuk dipatuhi. Itu penting loh. Mematuhi peraturan itu sangat penting. Kalau enggak, kita jadi anak yang kita akan menjadi orang yang ugal-ugalan nanti, nggak mau diatur. Karena peraturan itu selalu ada makna di baliknya. Peraturan itu ada tujuannya selalu. Ada kenapa sih pakai sepatu harus hitam kok nggak boleh putih? Ya memang aturannya begitu. Ada aturan, ada tujuannya. Mungkin kita nggak perlu memahaminya, tapi ketika kita belajar terbiasa untuk mematuhi peraturan, berarti kita mematuhi konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Contoh nih, kita masuk sekolah, kita sudah tahu kan aturannya adalah nggak boleh gondrong, kalau untuk laki-laki pakai seragam dan sebagainya. Ya sudah, Anda kan sudah tanda tangan masuk di situ, patuhi. Gitu. Ya kalau mau fair misalnya, kenapa kalau nggak boleh? Kenapa kalau rambut panjang kan nggak ada hubungannya sama prestasi? Ya begitu juga. Kenapa kita harus pakai baju? Kita pakai baju mau pakai baju mau telanjang kan nggak ada hubungannya sama prestasi gitu. Tapi kan konyol kalau Anda nggak ngikutin peraturan terus ke sekolah nggak pakai baju, padahal Anda mampu ya untuk pakai baju. Terus kemudian ke sekolah harusnya pakai sepatu, tapi kan Anda pingin kelihatan keren bisa menentang guru nggak pakai sepatu, nyeker ke sekolah biar kelihatan keren, ya konyol lah jadinya. Tapi ketika kita bisa menempatkan diri, di mana saatnya kita bisa berpikir out of the box, di mana kita harus mematuhi peraturan, di situ kedewasaan kita akan terlatih. Begitu juga mematuhi peraturan itu akan terbawa di dunia kerja. Misalnya kayak saya sering nemuin teman misalnya, kok di kantor ini begini sih, kalau kantor saya yang dulu itu begini nggak apa-apa. Kalau kantor saya yang dulu, ya kalau kantor lu yang dulu begitu dan sekarang di sini lu nggak suka, kenapa kemarin lu tanda tangan? Kenapa kemarin mau masuk ke sini? Ya kan semua sudah ada di dalam kontraknya, apa yang boleh dilakukan karyawan, apa yang nggak boleh. Kalau nggak mau ya silakan keluar, Anda ganti kerjaan misalnya. Kenapa sih di Indonesia kok terlalu banyak peraturan? Di Indonesia begini. Loh, ya kenapa Anda kerja di Indonesia lah? Anda pergilah dari sini misalnya. Saya pernah menemui ekspat seperti itu. Banyak protes lah. Indonesia begini. Ya kita punya peraturan yang ada tujuannya sebetulnya. Kenapa Anda? Menarik loh bisnis di Indonesia. Kalau nggak mau ya Anda keluar aja. Curcol dikit. Mematuhi peraturan sejak dini itu sangat penting. Jadi kalau Anda punya anak yang sedang bersekolah, biasakan mereka untuk mengerti bahwa ini peraturan ini ada gunanya. Patuhi. Jangan kemudian udah anak Anda ngelanggar, Anda membela, apalagi Anda terus yang protes ke sekolah. Gimana tuh Anda melanggar tapi masih protes? Harusnya sekolah yang protes karena Anda melanggar, misalnya gitu. Nah, banyak memang orang-orang yang sukses tanpa sekolah, banyak banget. Tapi memang disitulah adilnya Tuhan. Semua punya kesempatan. Orang sekolah, nggak sekolah, semua punya kesempatan untuk sukses, punya hak untuk sukses. Mungkin secara kesempatan nggak sama ya besarnya ya, kesempatan untuk sukses bagi orang yang punya kesempatan untuk sekolah sama enggak. Tapi banyak contohnya orang yang nggak sekolah itu sukses.
dan orang yang nggak sekolah kemudian bisa sukses, menurut Anda bakalan bilang gini nggak ke anaknya? Nak, nggak usah sekolah kayak papi aja, dulu nggak sekolah tapi bisa tajir melintir, udah nggak usah sekolah, nanti kalau sekolah kayak tetangga itu nggak kaya misalnya. Nggak dong, coba cek lah. Misalnya Bill Gates deh, Bill Gates itu dia sekarang salah satu manusia yang terkaya di alam semesta ini. Kan semua sudah tahu ceritanya kalau dia dulu nggak selesai kuliahnya, jadi DO lah dari universitasnya, kemudian sisanya Anda tahu ceritanya, banyak dibahas di mana-mana. Tahu nggak anaknya Bill Gates itu, anak-anaknya ya, itu kuliah di Stanford, itu baru gelar sarjananya, belum lagi mereka yang ambil gelar pasca sarjana. Intinya mereka kuliah juga, atau mereka sekolah. Kalau mereka sampai pasca sarjana, tentunya mereka dari elementary school, junior high school, senior high school, sampai semuanya diselesaikan dong. Kemudian ada Ralph Lauren, Anda tahu produknya, ceritanya banyak, bisa dibaca di media sosial atau cari googling aja deh. Itu juga anaknya kuliah di Duke University. Di Indonesia misalnya ada Pak Andri Wongso nih, motivator nomor 1 di Indonesia kalau tagline-nya gitu. Di seminar-seminarnya beliau itu memberikan gelar pada dirinya sendiri adalah SDTT, yaitu SD saja tidak tamat gitu. Beliau itu dulu tidak bisa menyelesaikan sekolah dasarnya karena ya krisis di Indonesia waktu itu, krisis lah tahun 65 dan sebagainya, sehingga ya Anda bisa baca juga di Google. Beliau itu sukses jadi motivator di Indonesia, sangat terkenal, sangat populer, tagline-nya motivator nomor 1 di Indonesia, dan dengan gelar sekolah dasar tidak tamatnya itu, tapi anaknya kuliah sampai ke New Jersey loh. Bahkan di salah satu seminar yang pernah saya ikutin, beliau bilang nanti kalau anaknya ini mau ambil pasca sarjana kalau bisa di Cina, karena dia merasa bahwa bahasa Mandarin itu sangat penting bagi kehidupan anaknya nanti, bagi masa depan kita nanti. Bahasa Mandarin mungkin waktu itu dia bilang gitu ya, Cina itu akan menjelma menjadi negara yang menguasai dunia ya. Dia dalam arti yang bukan menguasai invasi ya, dalam arti yang ya banyak lah. Dan terbukti itu seminar itu 10 tahun lebih ya, 10 tahun yang lalu lebih, dan sekarang kekuatan ekonomi Cina memang jauh berkembang pesat daripada dulu ya. Dan anaknya waktu itu rencananya kuliah di sana, nggak tahu jadi apa enggak, tapi beliau begitu. Anaknya waktu itu sekolah di New Jersey. Nah, orang-orang seperti itu, seperti yang saya sebutkan tadi, Bill Gates, kemudian Pak Ralph Lauren, Pak William Wongso, Pak Andri Wongso, mereka bukannya nggak tahu bahwa sekolah itu tidak memberikan jaminan kesuksesan. Mereka bukannya nggak tahu kalau pengalaman adalah guru terbaik. Mereka bukannya nggak tahu kalau justru pusat ilmu pengetahuan yang paling utama adalah keluarga. Mereka tahu itu semua, tapi mereka sangat paham bahwa ada ilmu dan nilai-nilai yang tidak bisa didapatkan dari keluarga, dari jalanan, dari pengalaman sekalipun. Tapi ilmu itu ada di dalam kelas, di dalam sekolah, di dalam buku-buku pelajaran, di dalam interaksi siswa dengan guru, di dalam interaksi siswa dengan siswa lainnya, di dalam diskusi-diskusi di sekolah, dan sebagainya. Ilmu-ilmu itu nggak ada di dalam webinar, dan nggak ada di dalam YouTube. Jadi, ilmu itu saling melengkapi lah ya. Jadi dengan segala keterbatasan kurikulum di Indonesia, keterbatasan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, nggak ada alasan kita menyebutkan bahwa sekolah itu nggak penting, Mbak.
Sekolah itu sangat penting, sangat-sangat penting. Contoh-contoh orang sukses itu anaknya sekolah semua kok. Ya, YouTuber itu misalnya, ya orang-orang yang bilang sekolah nggak penting, sekolah Indonesia itu kacau balau, bla 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 bla. Paling juga nanti anaknya sekolah, ya nggak? Apalagi yang bilang sekolah itu scam, sekolah itu penipuan. Ujung-ujungnya pasti anaknya sekolah, saya yakin. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan, kita sebagai orang tua nih ya, atau bahkan kita yang masih sekolah, jangan sampai kita ikut-ikutan bilang atau ngomong atau beropini yang sembarangan bahwa sekolah itu nggak penting, sekolah itu nggak ada manfaatnya, dan kalaupun misalnya Anda yang sekolah nih, misalkan ada sekolah kemudian merasa nggak ada manfaat apapun, nggak dapat manfaat apapun dari sekolah, di dalam kelas, dari interaksi-interaksi di sekolah, mungkin ada yang salah dari cara Anda memandang rutinitas Anda bersekolah. Ada yang salah pasti. Itu bagian yang bersekolah. Dan mungkin kalau misalnya Anda sebagai orang tua yang punya anak bersekolah, kemudian anak Anda merasa sekolah adalah hal yang sia-sia, sekolah adalah rutinitas yang tidak bermanfaat dan menyiksa mereka, maka mungkin Anda sebagai orang tua yang kurang bisa memberikan sudut pandang yang benar tentang sekolah. Jadi jangan sia-siakan masa sekolah mereka, jangan sekolah hanya karena harus, jangan sekolah hanya karena tuntutan, tapi karena Anda sudah keluar duit untuk menyekolahkan anak Anda, bukan cuma duit sekolah, tapi mempersiapkan seragamnya, ini, itu, dan sebagainya, mempersiapkan bekalnya, atau segala macam. Jangan sampai Anda sudah mengorbankan itu semua, kemudian anak Anda malah merasa nggak dapat manfaat apapun, apalagi merasa sekolah itu menyiksa. Itu salah Anda kalau kayak gitu. Jadi Anda yang sudah menjadi orang tua, anak sekolah, berikan pandangan yang benar tentang sekolah. Oke, terima kasih. Di sini sudah malam. Selamat malam.